Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mencoba menjelaskan atau mempresentasikan dengan judul pengertian psikologi pendidikan, urgensi psikologi pendidikan, tujuan psikologi pendidikan, ruang lingkup psikologi pendidikan, dan sejarah psikologi pendidikan oleh Mulia Sakti dan Muhammad Yusalpi. Psikologi pendidikan ialah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Untuk memperjelas pertimbangan-pertimbangan psikologi pendidikan yang melibatkan peserta didik, berikut ini diketengahkan uraian tentang pengertian psikologi pendidikan, urgensi psikologi pendidikan, tujuan psikologi pendidikan, ruang lingkup psikologi pendidikan, dan sejarah psikologi pendidikan. Adapun rumusan masalah, apa yang dimaksud psikologi pendidikan, bagaimana urgensi psikologi pendidikan, apa tujuan psikologi pendidikan, apa saja ruang lingkup psikologi pendidikan, dan bagaimana sejarah psikologi pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan. 1. Menurut Muhyiddin Shah 2002, pengertian psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Berdasarkan Ensiklopedia Amerika, pengertian psikologi pendidikan adalah ilmu yang lebih berprinsip dalam proses pengajaran yang terlibat untuk meningkatkan keefisien di dalam pendidikan. 2. Tardib. Dalam Tardib atau Shah 1997 halaman 13 juga mengatakan bahwa pengertian psikologi pendidikan adalah sebuah bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk usaha-usaha kependidikan. Sedangkan menurut Witherington, pengertian psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Urgensi psikologi pendidikan. Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang guru melalui pertimbangan-pertimbangan psikologisnya diharapkan dapat 1. Merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. 3. Memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling. 4. Memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. 5. Menciptakan iklim belajar yang kondusif. 6. Berinteraksi secara tepat dengan siswanya. 7. Menilai hasil pembelajaran dengan adil. 8. Psikologi mendorong tindakan belajar. Tujuan psikologi pendidikan. 1. Untuk memperoleh paham tentang gejala-gejala jiwa dan pengertian yang lebih sempurna tentang tingkah laku sesama manusia pada umumnya dan anak-anak pada khususnya. 2. Mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa serta kemampuan jiwa sebagai sarana untuk mengenal tingkah laku manusia atau anak. 3. Untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan dengan baik. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Surjaprata 1974 halaman 6-13 mengemukakan ruang lingkup bidang kajian psikologi pendidikan dilihat dari segi situasi dan proses pendidikan dengan anak didik sebagai pusatnya, yaitu kajian psikologi tentang siswa dalam situasi pendidikan dalam peninjauan statis dan dinamis serta kajian hal-hal lain yang erat kaitannya dengan situasi dan proses pendidikan di kelas. Ruang lingkup kajian psikologi pendidikan mencakup kajian tentang bimbingan dan konseling, kajian psikologis terhadap individu yang mengalami penyimpangan psikis jiwa, sosial, dan fisik, kajian tentang implikasi dari prinsip pendidikan seumur hidup yang menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada sistem persekolahan, tetapi pendidikan dapat dilakukan di luar sistem persekolahan. Dengan kata lain, ruang lingkup kajian dari psikologi pendidikan ialah mencakup semua penerapan prinsip-prinsip psikologis dalam proses pendidikan dan pembelajaran peserta didik di kelas di berbagai institusi pendidikan, baik di lembaga pendidikan formal atau di lingkungan sekolah, non formal di lingkungan masyarakat, dan informal di lingkungan keluarga. Sudirman 1986 halaman 6 mengemukakan bahwa
ada 3 elemen yang menjadi pusat perhatian dalam pendidikan yang juga menjadi pusat perhatian oleh para ahli psikologi pendidikan dan para guru, yaitu anak didik, proses belajar dan situasi belajar. Ketiga elemen ini saling berkaitan satu sama lain. Untuk presentasi yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Muhammad Yus Alpi. Kepada Muhammad Yus Alpi, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada pemateri Muhammad Yus Alpi yang telah membacakan materi ini dengan baik. Apabila ada kata-kata yang salah dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.